buah duku dibeli di Kapur 9. Lah di Bali jangan disio-siokan. Cinto ambo bukan cinto buatan. Bagaikan paku loke di papan. Ulang kali ya? Kalau lah diulang apa ya? Terogak bona. Ambo tahun 91 lay ado ceramah di Tahlis kok. Tahun 93 sampai 97. 97 baru ke Padang Panjang. Kampung ambo dake Moropiti, Kapur 9. Dalaku ambo di Pangkalan. Padahal dulu acok cari tompui. Tampui ya. Kau di Ustaz Safrial. Maujud ala naya. Tampui Zalik maujud ala. Maujud. Ompe jam kami disompan. Orang rumah beliau kok Marlis ado, Marlis mana? Orang rumah Suran. Susaprial. Suran orang rumah. Oh. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad akhrajal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Engkau Bapak alim ulama cadiak pandai bundokan juang beristimewa wali jorong, wali nagari, wali kelas, wali murid, wali nagari. Alhamdulillah. Wali nikah, waliullah mudah-mudahan. Yu sawana traga ambo kamari. Lah lamo wana ndak kamari. Hariko ada 3 jadwal ceramah ambo batalkan, ambo cancel. Dia mandanga ambo ke kampuang, biarlah pulang kampuang ambo. Pertama di Masjid Hidayah itu ada majlis ta'lim, kemudian ada wirid maghrib, siap tu ada di RT 7. Juga ada pengajian, ada wirid. Biarlah kata lis Gunung Melintang jamu. Dan luar biasa. Kalau model iko jamaah, ayo masuk sarugo ke sadunya. Amin. Kalah Padang Panjang. Luar biasa. Kongko Bapak Ibu-ibu termasuk remaja. Nah, ini luar biasa remajanya. Ini yang mengangkat acara ini remaja. Mudah-mudahan menjadi remaja yang disebutkan oleh Allah, remaja yang bertakwa seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, insyaallah. Ya. Istiqomah, kalau remajanya baik, soleh dan solehah, maka dapat yang soleh dan solehah,
insyaallah. Tapi jangan sampai yang soleh dapet nan soleh atau bayo. Banji wandang galodo tibo kok. Bencana begitu pulau. Makanya ada dulu negeri-negeri yang ditenggelamkan, negeri-negeri yang diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibanaman ke dalam paribumi. Kemudian adunan didatangkan gampo gadang, banji bandang, galodo dan sebagainya. Itulah dari seisuak lah ado. Kengku bapak ibu-ibu teristimewa remaja yang mengadakan acara Muharram, memanglah hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Tidak ada hijrah secara makani, tempat dari Makkah ke Madinah, yudado. Tapi walakin kata Rasulullah, jihadun wa niyatun, jihad, perjuangan dan niat itu tetap ada. Maka insya Allah siapapun yang hadir pada malam ini, ya, itu baru satu hadis saja, baru satu hadis. Ada keistimewaan, keutamaan bagi kita yang hadir pada malam ini. Yang pertama, ditambahkan kebaikannya dengan pahala yang terbaik. Itu nan pertama. Nan kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dihapuskan dosa dan kesalahan. Ini istimewa. Nan hadir ko le punya dosa. Wah, luar biasa, jujurnya ini luar biasa. Ya. Termasuk Ustadz nan ceramah. Banyak dosanya. Jadi Ustadz Safrial bilang, buat kini Ustadz. Dulu bare ambo 50 ketika bersama-sama di Mahad Islami Kota Nompe Payakumbuh. Nah, bare ambo kini 80. Kini berapa? Kok konco arek lawan barek oh. Iya. Santiang. Sempelo jadi wali negeri kini. Nah. Ini Pak Wido siapa? Luar biasa Pak Wali. Lebih ganteng daripada saya Pak Wali Negari. Lebih gagah. Bapak Ibu kalau beko ke Padang Panjang, ambo tinggal di Silayang, Seling Bawah. Ado masaji sebelah suok kalau dari teh lapeh kantua wali kota. Rui ke bawah di seberangnya ada ampera seling gelas. Nah, sebelah suok kalau siap lampu merah sebelah kida itu Nurul Iman seling ateh. Dan kami seling bawah. Masaji ko adalah 24 jam kami buka. Termasuk guru besarnya adalah dosennya itu adalah Ustaz Yoga Bagas di situ. Dosen MDTA-nya. Jadi 3 tahunan yang lalu ambo diamanahkan menjadi ketua masaji. Kecil ambo jangan ditutui masaji kalau buka 24 jam. Siapa saja bisa di situ. Kecil orang banyak bahayo buya. Dibuka 24 jam beko kota infak celengan di Kupak Maliang kecilnya. Keciambo kepada jamaah jo pengurus nan lamo tu baalai kalau dasar maling tu memang pancilo. Kalau dicilo orang di Kupak orang tu kamangawa biarlah keciambo. Bue kamar mandi tampe wudu ado tampe mandi, toilet, nan rancak kalau dapat lebih rancak daripada hotel kecambu. Piti itu dan ndak ado ya. Kecambu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kok firman Allah. Kalian itu butuh kepada Allah, kalian fakir, kalian miskin. Kalian membutuhkan kepada Allah sementara Allah Maha Kaya. Jangan takui awak. Alhamdulillah kurang lebih 0,5 miliar habis untuk membangun sampai wudu, kamar mandi, toilet. Ada soarnya. Mungkin Bapak, Ibu ada yang pernah singgah ya? Alulai, singgah. Ya.
Di situ disediakan, air keran disediakan. Tentu Yusiko dulu air keran. Enak. Air mineral disediakan. Minuman disediakan. Teh manis disediakan. Gratis Pak Bu. Gratis. Ya, kopi disediakan. Teh talua disediakan. Santiang, teh talua disediakan Pak. Hah? Tidak ada bayi, enggak. Ya tehnya talua bawa masing-masing. Kemudian ada tempat istirahat, ada palanta, ada penginapan. Padahal masaji jauh rancak tahlis, masaji tahlis daripada masaji kami. Iku gadang lapang laweh masaji kami kete sampi. Ya. Dan alhamdulillah tiap malam adonan nginap. Nantabayang carito kaumnya Nabi Yunus yang seyogianya akan diturunkan bencana tidak jadi. Kenapa? Taubat massal, istighfar massal, beriman massal, taubat, beribadah diramaikan. Kalau carok ini surau diramaikan. Rami, itu bayangkan. Seharusnya didatangkan bencana tidak jadi. Maka ada ungkapan, ya, tidakkah ada di suatu kampung, di suatu nagari yang keimanannya sangat bermanfaat sehingga dapat mencegah dan menghentikan bencana, melainkan kaumnya Yunus. Artinya apa? Bisa tidak jadi bencana, tertolak bencana, tertahan bencana, ditangguhkan bencana karena keimanan penduduknya. Tujuan kami dibuka 24 jam, jangan sampai masaji bangunannya mubazir. Mubazir dibangun bermiliar-miliar tapi untuk sembahyang. Sembahyang saja. Anan sembahyang sasap itu pun tidak panuh. Makanya siang saja kamu masih buliah. Siang buliah, malam buliah. Jam 10 malam masuklah ke masaji. Jam 2 balik malam silahkan. Jam 1 dini hari tidak ada yang melarang, silahkan. Kota Impak di luar Pak. Silakan buktikan. Oh, kok teraga menginap-nginaplah di situ. Bahkan kecek kawan-kawan leda tuh 24 jam. Insya Allah cobalah. Banyak manfaat dan guna sampai yang bawa sambil bagarah supaya di jamaah jo kawan-kawan pengurus. Banyak manfaatnya. Ko ado. Nah, suami-suami nantalambe pulang. Nah, apa-apa le ada orang rumah. Nan alun barumah cari orang rumah. Ustaz yoga? Siapa yang berminat? Nah, malapor kamu. Nah, kabar nitia. Nomor ditransfer. Gratis. Nomornya. Keciambo. Kok nyampang beko, suami-suami nan telambe pulang, diketuklah pintu oleh suaminya. Kece bininya, kece orang rumahnya. Manga telambe pulang, laloklah di luar, kece bininya, kece orang rumahnya. Daripada lalok di luar rumah, rancak kam saji. Dibuka 24 jam. Kiranya ada ampe bulan, dah baeloan jo orang rumahnya, lalok di masaji. Coba bayangkan, kan banyak manfaatnya. Alhamdulillah, ladanga kaji, rajin sembahyang, zikir dak tinggal, akhirnya semange, usaha ngojek dan sebagainya. Balik Pak Ustadz, permisi, alhamdulillah, orang rumah ambo tambah soleha dan ambo tambah saleh. Terima kasih. Membayi ambo sampai bulan indah. Rajin-rajinlah ke surau, ke masaji. Itu banyak manfaatnya. Bapak rahimakumullah,
Bahkan kalau ada di suatu kampung, di suatu tempat, fi badwin, di sana ada didirikan sholat, insya Allah bencana itu ditangguhkan. Agam, padang panjang, tanah datar. Kemarin ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Dan itu musibah. Ada 6 penyebab datangnya bencana. Mudah-mudahan takana. Kalau tidak takana berarti lupo. Kalau lupo berarti tidak takana. Kalau tidak takana, tidak takona. Kalau di Sikobo kan dulu di Kapur 9. Maja di Muropiti. MTS. 5 mata pelajaran di Paci Dewa. Kece orang gae. Lah 3 bulan maja. Kece orang gae, kece ayah. Waang lah 3 bulan maja situ. Le diagih amplop. Itu kece orang gae kuah. Kece ayah. Lai ya. Coli aden. Coli aden. Kece ayah tadi. Tuh tuh ya. Biarlah. Coli aden. Agian si amplop tadi. Pas dibuka, mati kian. Mati kian. Ompe 1000. Kironya isi amplop tuh ompe 1000. Mati kian. Idui ayah. Biarlah. Kita mati tidak membawa uang. Kita mati tak membawa kendaraan. Kita mati tidak membawa rumah megah. Kita mati tidak membawa apa-apa. Kita mati membawa amal. Ini amal luar biasa hadir di masjid ini. Maka keuntungan orang yang datang ke masjid, apalagi kasrotul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, maka yang tadi ditambahkan kebaikan dengan pahala terbaik, ditinggikan derajat dan dimuliakan oleh Allah, dan yang ketiga dihapuskan dosa dan kesalahan. Ini keuntungan kita kalau hadir. Maka bencana pun akan terhindar dari bencana tersebut. Nanti kita sebutkan negeri-negeri mana saja yang didatangkan bencana oleh Allah. Salah satunya, suatu negeri akan didatangkan bencana dari 6 tadi adalah kalau sudah banyak orang bermaksiat, maka bencana akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang durako, banyak orang berbuat maksiat, banyak orang membuat pelanggaran, dan namuh kasurau dan sebagainya. Banyak. Datang bencana. Surah Yasin. Surah Yasin. Surah kabar atau Yasin ko. 36. Surah nan ke-36 ayat nan ke-9 balik. Abeko dibuka belia di rumah masing-masing, di kode masing-masing, di lapo masing-masing. Surah Yasin ayat yang ke-9 balik. Itu sebab datangnya bencana menurut Al-Quran. Bukan menurut Ade Syihabuddin. Menurut Al-Quran. Dan kedua, bencana datang karena sudah terlalu banyak orang yang berbuat zalim. Kalau banyak orang yang berbuat zalim, bencana turun. Itu bukan menurut Ustaz, tapi menurut Al-Quran. Allah mengatakan sama. Surah nan ke-28 Al-Qasas ayat 59. Nanti dibuka Al-Qasas ayat 59. Nan patomo tadi Yasin ayat 9 balik. Berarti sudah banyak orang berbuat maksiat melampaui batas. Yang kedua surat Al-Qasas ayat 59. Karena sudah banyak melakukan kezaliman. Kemudian yang ketiga bencana datang karena tokoh-tokohnya. Tokoh kan banyak. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Dan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Orang nanti harusnya jadi panutan dan teladan. Tetapi inyo babwe zalim. Maka bencana, azab, teguran dan peringatan kutukan Allah akan datang kepada mereka. Mudah-mudahan di Gunung Melintang tidak ada saroman. Insyaallah. Lah mau luar biasa. Kalah padang panjang Gunung Melintang.
Nan wirid rutin sih kok, enak. Seminggu sekali. Satyo kami. Alhamdulillah, luar biasa. Satyo kami. Oh, hari Sabtu? Muna. Luar biasa. Ya pokoknya nan wirid ko da usah diantian. Bara banyak nan hadir berarti sebanyak itu nan tibo. Bara banyak nan tibo sebanyak itu nanda datang. Makanya ustad-ustad jan ustad-ustad nan acok memberangan jamaah. Kan aduh kok laporan. Aduh apa-apa nan takalo. Kan berang di buya tadi. Mangga ambo sedang ceramah kok. Lalok loh. Aduh tuh. Nggak di Siko doh, di Manado. Di Mamado atau di mana Ado. Aduh. Ayo. Aduh amai-amai. Amai-amai. Aduh ibu-ibu, Indo-Indo. Nan metong buah baju, kane berang pulo di ustad tuh. C2, 3. Kane berang. Mangga lalu. Awak sedang ceramah. Alhamdulillah. Labara lamunya mau ceramah, ambo udah pernah memberangan jamaah, tidak pernah. Makanya kalau saruman kini kuah, nan hadir bara kok. Dado dietong dia wak. Sekiro-kiro nan hadir kuah 300 kini kuah, lebih 300 ini. 300 lah nan hadir. Kironyo 10 orang nan lalo, ambo tetap ceramah. Kan 10 orang nan lalo. Nah, lanjutkan ceramah. Nan hadir 300. Nan lalo 100. Tinggal bara. Tinggal 200. Lanjut ceramah. Yang hadir 300. Nan lalo saparonyo. Jan diantian ceramah. Nan hadir 300. Nan lalo 200. Tinggal bara. Tinggal 100 nama danga. Jan diantian. Lanjutkan perjuangan ceramahnya. Yang hadir 300. Yang tidur 295. Berarti tinggal 5 orang. Jangan hormati yang 5 orang itu. Jangan diantian ceramah. Ibu awak nan 5 orang tuh lay serius mandanga. Yang hadir 300. Nan lalu 299. Tinggal seorang. Berarti face to face namanya kalau bahasa Inggrisnya, bado-adoan. Jangan dihantian ceramah. Meskipun surang nyolai seriusnya mendengar ceramah, mendengar kaji. Lanjut. Nan hadir 300. Ke 300 ya? Lalu bakaruah. Itu buat dia ceramah. Nggak ngecek-ngecek surang. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang penting semangat. Semangat. Tahu enggak? Sianan paling ongeh di atas dunia dulu dan sekarang. Fir'aun. Nasib Fir'aun ditenggelamkan. Makanya kalau menjabat jangan ongeh. Itu di Padang Panjang ongeh. Kalau di Sikoa ongeh jo. Kalau enggak atuh. Enggak bonga yo. Bonga. Kalau bela kan ado pandia, bonga, andia, enga, ongo, binguang. Iya. Coba yang kan. Siapa dikecian enga, bonga, ongo, para nabi dan rasul. Kasudahnya didatangkan gampu gadang ketika itu. Akhirnya mereka fi darihim jasimin. Mati bergelimpangan di bawah reruntuhan bangunan-bangunan ketika itu. Iko baru jadi ketua RT ongeh. Itu di Padang Panjang. Baru jadi wali negori ongeh. Itu Padang Panjang Siko ngado.
baru jadi ustaz, sombong. Hati-hati. Yang sombong, iblis. Yang sombong, setan. Dikutuk. Firaun, sombong. Ibu-ibu, lay tahu Korun. Lay tahu Korun. Lay kenal Korun. Kenal lay basobo. Kenal iyo basobo indah batro. Oh, carito. Di mana dapat carito itu, Bu? Dalam Al-Qur'an, serius kok. Coba sabui sure ju ayatnya. Sure A. Sure Al-Qur'an. Tentu itu Al-Qur'an. Al-Baqarah C. Ale. Sure Al-Qasas. Itu sangat dinanti-nanti Korun keluar dari istananya, keluar dari rumahnya. Karena orang-orang banyak ingin melihat kira-kira apa lagi pakaian yang akan dipakai oleh Korun itu. Dengan kemegahannya, Korun keluar. Apa kata orang yang memperhatikan, yang melihat? Kiranya, duhai kiranya kami seperti apa yang diberikan kepada Korun. Artinya, ingin seperti Korun. Kalau di Gunung Milintang ada enggak? Ya, orang kok kayu. Bapitia orang kok. Pitinya piti batino loh. Ada piti batino sih kok? Enggak, batino piti jantan? Enggak. Ada nan iri enggak? Enggak ada. Oh, luar biasa kok. Tetangga dapat bantuan, awak ada dapat iri enggak? Nah, sawananya lah. Iyo atau indah? Tetangga bali oto awak nan sasango, aduh enggak? Oh, enggak. Tetangga balaki duo iri enggak? Indah, hebat ya. Istri, betul ya? Istri iman. Iman. S sabar. Wah, luar biasa. Ini istri-istri yang sabar, insya Allah. Istri-istri yang beriman, insya Allah. Ya, iman, sabar. Babana perlakuan suami, sabar. Diagih balanjo, sabar. Dan diagih balanjo, sabar. Ya, laki selingkuh, indah loh. Harus sabar ya, sabar. Istri, taat pada suami. Rahasia, jaga rahasia rumah tangga. Rahasia suami. Ya, I-nya ikhlas dalam semua kondisi. Seorang istri harus ikhlas. Aman rumah tangga, aman nagoriko. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, remaja, panitia, perjuangan luar biasa. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Wala taj'al azaban. Jadikan hujan ini adalah rahmat dan jangan engkau jadikan ya Allah sebagai azab. Amin. Ya Rabbal Alamin dan bencana. Kongko Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Itu didatangkan bencana. Siapa? Ditenggelamkan Fir'aun. Korun. Apa kata Allah? Fakhosabna bihi wa bidarihil ab. Kami benamkan siapa? Korun beserta gudang-gudang kekayaannya, tempat tinggalnya dan kekayaannya dibenamkan ke dalam perut bumi sehingga terkenal harta karun. Saking kaya rayanya. Kaumnya Nabi Saleh masa silam juga telah didatangkan gempa. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, tanda dan bukti kekuasaan Allah, Allah kirimkan naqah. Apa itu naqah? Unta betina. Hei kaum
saleh. Ini unta, dan Nabi Saleh pun memberitahu kepada kaumnya dan umatnya, unta ini biarkan berkeliaran di muka bumi, di negeri ini. Jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan disembelih. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Saleh malah menyembelih unta betina tadi. Allah datangkan gempa dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya habislah mereka. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan bencana. Kemudian siapa lagi? Kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib itu kebiasaan mereka apa? Penyamun, begal, pancilo, korupsi. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian mempermainkan timbangan. Ya, mempermainkan timbangan, mengurangi takaran dan sebagainya. Kemudian mereka itu suka menimbun barang-barang jika langka. Inilah adonan saroman kaumnya Nabi Syuaib. Misalnya, ko langka barang ko, ditimbunnya, dijual mahal, le ado. Kalau siko dado, di Manado berarti. Akhirnya diturunkan bencana. Siapa lagi? Kaum Ad. Siapa diutus saudaranya? Siapa? Hud. Didatangkan saudaranya kaum Ad adalah Nabi Hud. Nabi Hud mengajak untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, jangan melakukan perbuatan syirik. Tetapi ajakan dan dakwah Nabi Hud tidak diacuhkan, bahkan dicibirnya Nabi Hud. Dikatakan safahah, enga, andia, ongok, dan sebagainya. Akhirnya Allah datangkan bencana. Siapa lagi? Banyak. Kaumnya Nabi Lut. Apa kerja kaum Nabi Lut? Sodom. Negeri Sodom terkenal. Laki-laki dengan pria. Padusi jo perempuan. Homoseks, lesbi, LGBT, dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Allah datangkan bencana, Allah datangkan azab dengan cara diangkat bumi ini setinggi-tingginya, kemudian sampai di atas ditelungkupkan, dijungkir balikan, kemudian ada mandud. Apa itu mandud? Dilempar dengan tanah yang keras berapi, sebelum dibenamkan dilempari dengan tanah keras yang membatu dan berapi tadi. Kemudian ditelungkupkan, dibenamkan ke dalam perut bumi. Itu adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, termasuk istrinya. Kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Nuh. Didatangkan banjir bandang, tsunami, galodo, kemudian air bah yang sangat luar biasa. Termasuk anaknya sendiri, termasuk istri dari Nabi Nuh. Sia nanda sayang ke anak, kece Nuh, wahai anakku, irkab mana, naiklah wahai Nuh bersama kami, agar tidak termasuk yang ditenggelamkan. Apa yang terjadi? Kece anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni, wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku. Akhirnya dikejar kiranya oleh air sampai ke puncak gunung, minal mugrokin, termasuk ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Lut didatangkan bencana dengan air bah, dengan tsunami, dan ditenggelamkan. Habis mereka. Banyak karena perbuatan-perbuatan manusia. Makanya tadi bencana datang, yang pertama karena sudah banyak maksiat, yang kedua kezaliman sudah banyak, tokoh-tokohnya sudah banyak berbuat zalim. Mohon dicatat, surah Al-Isra. Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-16. Al-Isra 16. Tadi apa? Yasin 19. Apa lagi? Al-Qasas 59. Luar biasa. Guru Ambo. Ya. Kemudian surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 6 balik.
Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Apa artinya? Kata Allah, apabila kami, kata Allah, hendak menghancurkan, membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan mereka yang hidup bermewah-mewah, mereka yang diberikan, diamanahkan, tetapi mereka bermegah-megah, berpoya-poya, euforia bahasa luarnya, bersenang-senang, tidak memperdulikan orang banyak, bahkan mengancam dan menindas, maka tentu kami akan perintahkan mereka untuk menaati Allah. Ternyata mereka malah durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan tidak meramaikan. Kalau cara kini surau masaji tidak ada diramaikan. Akhirnya Allah fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Itu karena perbuatan, ya, perbuatan tokoh-tokohnya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang baik mendiamkan situasi dan kondisi. Ini kemaksiatan, ini perbuatan yang mendatangkan dosa di sekitar kita, tapi dibiarkan. Ustadznya membiarkan, orang-orang baik membiarkan, orang-orang soleh membiarkan, maka Allah pun akan mendatangkan bencana. Karena membiarkan. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal ayat 25. Sudah berapa surat tuh? Sudah 4. Yasin 19. Al-Qasas 59. Apalagi? Al-Isra ayat 16. Kemudian yang keempat, Surah Al-Anfal ayat 25. Ternyata bencana, musibah bukan saja datangnya kepada orang yang melakukan, bukan saja menimpa kepada orang yang melakukan kezaliman, kesalahan, dosa. Orang baik pun terkena imbasnya. 4. Ya, apa itu? Nan kalimo. Aduh, arnam ya. Nan patamo, banyak orang babe maksiat. Nan kaduo, banyak orang nan babe zalim. Nan katigo, tokoh-tokohnya babe zalim. Nan kaampe, orang nan elo, orang nan bayi, membiarkan. Ya. Yang kelima, nan kalimo tuh. Ya Allah. Ya napanya sudah kok ceramah Pak. Sebagai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya ini bencana, kelihatannya ini musibah, seperti peringatan dan kutukan, tapi Allah menghendaki kebaikan baginya dengan mendatangkan ampunan dan rahmat. Mana? Surah Al-Baqarah 155 dan sampai 157. Itulah yang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyyiris sabirin sampai ayat yang ke-157. Artinya apa? Allah menghendaki ampun. Jo caro itu Allah magih ampunan. Misalnya awak rajin sembahyang, awak rajin kasurau, infak sedekah ndak tinggal, bobo bayi itu pulo, awak penyayang, awak hormat, awak takzim, kemudian awak 1 pulo lah menjadi pengurus, kemudian ada taklim, ada wirid dan sebagainya. Satu awak, pokoknya kebaikan-kebaikan. Kane awak berarti Allah menghendaki, yukane, tetapi Allah memberikan ampunan dan Allah mendatangkan rahmat kasih sayangnya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kan yo nio kasarugo gitu sadonya nak. Nah, insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah jambarak ini. Hah? Sawantalay. Kok sengaja panitia ada malataan jam yo? Nanda ke Ustaz. Sawantalay. Baca oleh kita surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Nah, surah ke-7.
Mulai dari ayat 51 ke atas, itu cerita-cerita orang-orang terdahulu, cerita-cerita masa silam yang didatangkan bencana, yang didatangkan banjir bandang, didatangkan galodo, diagih di Allah udaro nan sange dingin sehingga mati bergelimpangan, diagih di Allah udaro nan sange paneh membakar, kemudian juga dibinasakan. Itu bisa dilihat nanti di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan mudah-mudahan ini kalau kita lenamuh kasurau, lenamuh ikui pengajian, ikui wirid, berarti jalan mudah kasarugo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang pergi berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Insya Allah sado kita nan hadir kasarugo melalui jalan tol. Nah, jalan tol. Di Gunung Melintang lah ada jalan tol. Ada usaha jalan tol model ikos lah ya nak. Kalau kasarugo melalui jalan tol, alhamdulillah. Aku ibu-ibu insya Allah. Insya Allah, remajanya masuk surga jalan tol. Apa-apa masuk jalan tol. Insya Allah. Nan hadir ko bara umunya yang paling tua sia si ko eh. Aduh, ayah. 78 tahun. 7. Hah? Mbak Mulyadi. 80 lebih. Ah, itu 80 lebih. Anan paling muda dulu. Nah, terakhir kuah untuk mengingatkan kita semua termasuk ambo sendiri. Menurut Nabi umat Nabi Muhammad bara. Memang tidak dipastian kematian tidak ada dipastian. Oh, matinya umurnya sekian, jamnya jam sekian. Nah, harinya iko, bulannya iko, tahunnya tidak ada ditentuan. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang jelas setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman masalah umur nih, umur. Berapa umur Nabi Muhammad? Ada enggak nan saroman Nabi Nuh 1000 tahun? Dado nan 1000 tahun siko. 500? Dado. 300? 200? Enggak loh. 150? 100? Kalau ada 100 dibawa ke Padang Panjang. Dado. 99? 90? Di Kotolamo 90. Nah, jarang. Jadi 80, 90 kece Nabi kola sangat sedikit. Berarti umur umat Nabi Muhammad kata Rasulullah SAW, inna a'mara ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku kisarannya 60 tahun, 70 tahun. Itu kata Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan dan disampaikan Nabi Muhammad ya dalil adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti picayo sajolah kalaulah Nabi mengecekkan inna a'mara ummati ma baina sitin wa sab'in, umur umatku kisarannya 60 70. Lah donan 70 di siko. Labanya 60 siap-siaplah. Nah, 61 siap-siap. Saroma Nabi 63 lebih siap-siap. 65 siap-siap. 70 siap-siap. 20 siap-siap yo. Karena udah tahu. Tangku Bapak, Ibu rahimakumullah. Ini agenda Saroman Iko remaja yang mengangkat ini luar biasa. Mudah-mudahan berkesinambungan, berkelanjutan. Apalagi hujan turun, bisa jadi awak lalok sadonyo disiko, nah gadang pahalonyo. Kok pulang awak kanai basah awak, insya Allah
gadang pahalonyo. Insyaallah ya. Dadonan marasayawa, dadonan marasayawa. De model iko nasib bawa, coba kalau ndak kasurau ndak kane hujan awak, ndak boleh model itu. Ya. Afara'aitumul ma'allazi tasrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu memperhatikan air yang turun dari langit? Kamukah yang menurunkan air itu atau kami, kata Allah? Itu bukan untuk dijawab Allah, bukan. Tetapi sadarlah kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menurunkan air hujan. Hanya Allah semata-mata. Oleh karena tarimulah air hujan tadi. Ya, syukuri air hujan tadi dan berdoa, ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai laknat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Ko adonan kabatanyo, cik sajo. Nah, silakan. Ba kabatanyo enak suara hujan kareh pulo. Lah. Dado? Ya. Bayar? Mencegah masyarakat tua seperti apa-apa itu kan. Mencegah bencana. Satu, tingkatkan keimanan. Mana bukti keimanan? Iza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu bi annahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang yang membiasakan diri ke masjid, pastikan bahwa dia adalah orang beriman. Maka insya Allah kalau sudah masjid diramaikan, rumah Allah diramaikan tanda beriman, maka bencana akan ditangguhkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mustaghfirun. Apabila sudah banyak orang melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka bencana insya Allah akan ditangguhkan atau Allah berikan solusi yang terbaik bagi hamba-hambanya. Yang ketiga, taubat. Taubat itu adalah salah satu, insya Allah Allah akan cegah ya bencana itu. Banyak bertobat. Bagaimana bertobat? Menyesali perbuatan. Satu, kembali kepada Allah ya. Menyesali perbuatan. Yang kedua, berjanji tidak mengulang kembali meskipun terulang. Kadang. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, jika hubungannya dengan sesama manusia, kalau diambil kembalikan, kalau habis dimakan dan dipakai, bahkan orangnya tidak adoleh, maka kalau ado, minta kehalalan dan kerelaan. Kalau tidak, minta kehalalan. Kemudian yang kelima, banyak lakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah bencana tadi diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Bisa jadi dia wafatnya husnul khotimah dengan cara-cara yang baik, seperti tidur saja dia itu. Kemudian yang terakhir, bencana datang bisa dicegah dengan muqimunas shalah. Sudah banyak orang mendirikan sholat. Itu adalah salah satunya. Bahkan ada buku khusus ya, zikir, banyak zikir kepada Allah, salah satu penolak bencana. Jadi masih banyak dan mungkin disampaikan sadonyo. Terima kasih atas pertanyaan, luar biasa, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali pada waktu yang belum ditentukan. Insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan insya Allah Bapak Ibu, insya Allah sekali lagi Bapak Ibu menjadi orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah, orang-orang yang akan ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga. Satu kebaikan 10, dikalikan 100, dikalikan 700, dilipat gandakan. Baru sholat maghrib, zikir, sholat isya, mendengarkan ceramah, tabligh akbar, dan juga ada infak, ada sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Setiap satu kebaikan
dilipatkan 10, dikalikan 100, dikalikan 700, dan dilipat gandakan. Biarpun Bapak Ibu, remaja-remaja, kita semuanya banyak dosa dan salah, ingat, satu kesalahan cuma satu balasan, satu kebaikan 10. Kalaulah 50-50 dosa dan kebaikan, maka kita tetap menang, karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya melampaui dosa dan kesalahannya. Maka ada jaminan insya Allah merasakan nikmatnya surga. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.